Pertolongan kita sesungguhnya datang dari Allah Bapa, pencipta kalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, mimbar saya serahkan kepada Aldi. Terima kasih Yesus, kami perlu Engkau Tuhan di setiap waktu. Kami perlu Engkau Tuhan setiap saat. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang kami perlukan. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Satu-satunya yang punya kuasa. Dengan rendah hati kami datang Tuhan pada hari ini. Kami perlu Engkau Tuhan lebih dari apapun juga. Lawat kami Tuhan, urapi kami selalu dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita katakan amin. Shalom. Shalom. Kita harus selalu semangat dan sukacita dalam Tuhan, dan Tuhan itu baik bagi kita semua. Maka dari itu kita mengesahkan pujian Allah itu baik.
Dan sekarang kita akan membacakan firman Tuhan. Siap. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang Tuhan Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang, mengambil orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saya undang Bapak Satu.
Ya, kita
berdoa sebelum kita membaca dan mendengar penjelasan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih pagi ini menjelang siang ini kami boleh ada dalam kumpulan bersama dengan jemaat yang lain datang beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, menyambut kami, memberkati kami sekalian. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang tidak bersama dengan kami. Sekali waktu mereka boleh kembali berkumpul bersama, beribadah bersama, diberkati bersama, maju bersama, memenuhi panggilan Tuhan secara bersama-sama di tempat ini. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang masih dalam kurang sehat atau sakit, di antaranya Pak Apris, ada tekanan darah rendah. Kami mohon Tuhan, campur tangan-Mu untuk Pak Apris supaya darah rendah ini boleh dipulihkan oleh Tuhan. Tensinya terutama kami berdoa supaya Pak Apris sehat kembali, pulih kembali, beraktivitas sebagaimana layaknya. Kami berdoa untuk Pak Canyang, dari kemarin kami mendengar dalam kondisi sakit atau kurang sehat. Kami mohon campur tangan Tuhan, obat yang diminumnya, penanganan yang ada, membawa kesembuhan karena kuasa Tuhan. Demikian juga untuk Pak Tony, terus kami doakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika memang pennya harus diangkat, Tuhan yang beracara, Tuhan yang mengoperasinya, Tuhan yang menangani lebih lanjut. Dan untuk saraf-saraf yang ada Tuhan pulihkan, sehingga Pak Tony boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih. Demikian juga yang lain yang kami tidak sebutkan satu persatu. Jika ada yang sakit, kurang sehat, dijamah disembuhkan Tuhan. Terima kasih, tibalah saatnya bagi kami Tuhan untuk membaca, mendengar firman-Mu. Mari beracara di dalam pemberitaan ini, biar nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan. Kami semua pulang dengan membawa firman Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Ini doa kami, urapi kami semua, terutama hamba-Mu, supaya hamba-Mu tidak bersalah di hadapan Tuhan, tapi membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Baik, sidang jemaat, kita melihat firman Tuhan sebagaimana yang ada di warta jemaat. Ya. Kita akan membaca di dalam kitab Yohanes 21. Yohanes 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Apabila sedang jemaat sudah menemukan, kita membaca dengan bergantian. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada."
Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang yang tahu, mereka tidak tahu, mereka tidak tahu yang mengandalkan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Yesus kepada mereka, "Kemarilah bersama, tidak ada dalam bumi, siapa engkau?" Sebab mereka tahu bahwa dia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Amin. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan kepada yang lain. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini kisah tentang murid-murid, ya, di mana para murid ini kita tahu latar belakang mereka adalah para nelayan. Berarti mereka ini bekerja di sekitar danau, ya, sungai, sekitar pantai. Dan hari itu mereka berkumpul bersama, lalu mereka memutuskan untuk pergi ke Danau Tiberias. Danau di mana biasa mereka bekerja menangkap ikan, mencari mata pencaharian. Jadi sebagai orang-orang yang memang bekerja sebagai penangkap ikan, rasanya tidak mungkin berpangku tangan, begitu ya. Ada kesempatan digunakan, ada kesempatan diambil, ada kesempatan dilakukan. Jadi mereka bersepakat dan pergilah ke Danau Tiberias, itu kisahnya. Nah, setibanya di Danau Tiberias, karena mencari ikan itu lebih baik malam hari, makanya jangan heran para nelayan di lautan juga begitu, menangkap ikan pada malam hari ya, yang kapal-kapal kecil ya. Di sini ada Pak Rendi sebagai nelayan, dan para murid sudah bekerja sebagai penangkap ikan. Mereka tentu saja bergantian itu, ya, tebar kiri, tebar kanan, depan, belakang, dari satu posisi ke posisi yang lain. Saya yakin dan percaya juga mereka menandai atau mereka mengenali tempat-tempat di mana biasa mereka menebar jala dan dapatkan ikan. Saya juga kurang paham apakah mereka memang sering seperti itu. Artinya menangkap ikan tapi ikannya tidak tertangkap, begitu ya. Gagal total, gak ada hasil. Kurang paham. Yang jelas di sini terjadi mereka tidak menangkap ikan satu ekor pun. Ya, semalam-malaman bekerja. Semalam-malaman mereka bergantian menebar jala. Semalam-malaman mereka berusaha. Sampai disebutkan Petrus buka baju. Saking seriusnya, saking sungguh-sungguhnya bekerja itu. Mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, pada saat mereka sedang ada di pantai, tidak lama lagi akan mendarat dan akan pulang dengan tidak ada hasil tangkapan, Yesus datang dan mereka tidak mengenali siapa yang datang itu. Yesus menampakkan diri kembali setelah peristiwa kebangkitan. Lalu Tuhan Yesus meminta
Sebelumnya dia bertanya, adakah di antara mereka ya mendapatkan ikan? Atau dengan kata lain, adakah mereka mendapatkan seekor ikan? Atau beberapa ekor ikan? Atau banyak ikan? Ya, dijawab sama murid, tidak ada. Gak ada, memang gak ada. Bukan gak mau berbagi. Ya. Nah, pada saat itulah Yesus berkata, coba tebarkan jala itu sekali lagi. Kalau dipikir-pikirlah, kan udah berkali-kali, bahkan sudah sepanjang malam bekerja, tapi hasilnya nol. Akhirnya mau tidak mau mereka menebarkan jala, dan pada saat mereka menarik jala, tertangkaplah 153 ekor ikan yang besar-besar, dan pukat itu tidak rusak. Nah, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita coba perhatikan bagaimana Tuhan Yesus di sini setelah peristiwa kebangkitan, dia kembali menemui, menjumpai para murid. Bukan sekali dua kali, berkali-kali. Tujuannya apa? Tujuannya supaya para murid itu pulih. Tujuannya apa? Supaya para murid itu tidak hanya pulih, tetapi mereka bisa menerima, menyambut, menerima, mempercayai bahwa Yesus Kristus itu adalah orang atau sosok atau pribadi yang memang benar-benar ditangkap, yang benar-benar disesah, yang benar-benar dimahkotai duri, yang benar-benar dipaksa memikul salib, yang benar-benar tersalib, yang benar-benar mati, dan benar-benar hidup kembali. Supaya para murid yang putus asa, yang kecewa, yang takut, yang kehilangan pengharapan, kembali dipulihkan, menjadi orang-orang yang berpengharapan. Itu tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri kembali kepada para murid, termasuk yang ada di pantai Danau Tiberias ini. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan Yesus jelas kepada mereka. Kalau kita perhatikan di ayat 1 sampai ayat 8, di sana Yesus Kristus bertindak, yaitu dengan memberikan solusi, jalan keluar atas masalah yang mereka temui. Solusinya, yang pertama, Yesus hadir. Yang kedua, Yesus memerintahkan supaya para murid itu kembali menebarkan jalannya. Itu solusi, Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak berdiam diri, tidak mencela para murid yang kembali terjun bekerja, yang awalnya mereka bersama-sama. Di sini mau membuktikan juga sekaligus bahwa Tuhan Yesus menghargai. Tuhan Yesus tahu bahwa para murid dan kita sekalian yang hari ini percaya kepadanya, Tuhan Yesus tahu tantangan yang kita hadapi. Segala sesuatu yang kita temui dalam dunia pencarian nafkah, dalam hal mencari rezeki. Tuhan tahu, Bapak Ibu. Tuhan tidak membiarkan Bapak Ibu, saya dan kita semua terus ada di dalam tantangan, di dalam persoalan, di dalam kesulitan untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan rupiah dalam kehidupan kita sehari demi sehari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita perhatikan di sini di ayat 1 sampai ayat 8. Bagaimana Tuhan Yesus menghampiri mereka. Bagaimana Tuhan Yesus mempertanyakan kejujuran mereka. Bagaimana Tuhan Yesus akhirnya meminta supaya jala itu kembali
ditebar. Tuhan Yesus tahu dengan pasti Bapak Ibu, bahwa dunia pekerjaan itu banyak tantangannya, banyak kesulitannya, banyak masalahnya. Tuhan Yesus tahu kita seringkali bergumul di situ. Tidak hanya para murid pada waktu itu, tapi kita juga di era ini. Terlalu banyak tantangan yang kita temui dalam dunia pekerjaan, dalam kita mendapatkan rezeki. Amin. Tapi kita harus percaya bahwa Yesus yang bangkit dari kematian itu adalah Tuhan kita. Amin. Itu adalah Allah kita. Dia sangat peduli, dia sangat mengerti, dan tidak membiarkan kita bergumul sendiri. Amin. Ini ada lagunya. Ku bergumul sendiri, bab Allah mengerti. Apa itu lagunya? Ada yang ingat? Allah mengerti. Iya betul ya. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Di dalam dunia pekerjaan, termasuk di dalamnya. Peduli. Pada saat Bapak Ibu berjuang, pada saat kita hampir putus asa, pada saat kita sudah mulai menyerah, ternyata ada Tuhan kita. Amin. Maka dalam setiap melangkah sertakan Tuhan. Pada saat kita memulai sesuatu, sertakan Tuhan. Karena dunia pekerjaan dalam hal mencari rezeki itu tidak mudah Bapak Ibu. Ya, penuh dengan persaingan. Ya. Pertama-tama kita harus berhadapan dengan pimpinan kalau kita sebagai karyawan. Sini ada Pak Apris, ada saya juga bekerja soalnya Bapak Ibu. Kita harus berhadapan dengan pimpinan. Ya. Lalu kita berhadapan juga dengan rekan sekerja. Karena pimpinan belum tentu semua memahami kita. Pimpinan belum tentu semua mampu berlaku adil terhadap kita. Belum tentu semua disukai. Dengan kata lain, belum tentu kita disukai oleh pimpinan kita. Belum tentu pimpinan itu berlaku adil terhadap kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ketemu pimpinan yang baik, enak, nyaman. Tapi ada pimpinan yang dia tidak mau tahu keadaan kita, situasi kita. Ya. Saya 2 kali memasuki dunia pekerjaan. Jadi tahu dengan pasti Bapak Ibu. Yang pertama, saya bekerja di perusahaan kayu. Kita ada pengawas, ada kasih, lalu ada personalia unit. Kita selalu diperhadapkan dengan pengawas ini, yang mengawasi kita bekerja. Karena mereka dikejar oleh target. Pada saat lembur, kita tidak bisa berkata tidak. Selain memang target yang ada, kita juga dibayar cukup tinggi pada saat kita lembur. Jadi kita senang. Tapi pengawas juga namanya manusia. Dia bisa marah, dia bisa maki-maki, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Lalu saya bekerja sebagai karyawan di sebuah lembaga. Saya punya pimpinan Bapak Ibu. Ada kepala sekolah,
ada kabit kerohanian, ada kabit pendidikan, atasannya lagi ada ketua pelaksana sebelum menyentuh ke atas ke yayasan, pengurus yayasan. Gak mudah Bapak Ibu. Belum lagi kita berhadapan dengan sesama karyawan. Kalau semua baik-baik, enak, nyaman bekerja. Datang mau cepat, pulang mau lambat. Karena suasana di dalam pekerjaan itu nyaman. Tapi kalau suasana di pekerjaan itu tidak nyaman, ini belum menyangkut kerja kita Bapak Ibu. Ini baru menyangkut hubungan atasan, bawahan, sesama. Belum lagi nanti kalau kami di lembaga pendidikan bersaing dengan sekolah negeri, bersaing dengan sekolah swasta, salah-salah kelola, bisa bangkrut Bapak Ibu. Karena sudah banyak sekolah swasta bangkrut, salah di dalam pengelolaan. Itu tantangan juga Bapak Ibu. Kalau sekolahnya bangkrut berarti saya nggak punya penghasilan. Ini saya cerita tentang saya dalam dunia pekerjaan. Begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi kita tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah cemas. Tidak usah menyerah, apalagi berputus asa. Amin. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hidup. Tidak mudah, apalagi Bapak Ibu yang kerja sebagai karyawan, tapi juga sebagai pemilik dan bosnya. Paham ya maksudnya ini? Karyawan merangkap bos, merangkap pemilik. Tantangannya ada enggak? Oh, banyak. Selain dunia persaingan, ada aturan-aturan juga, tapi berhadapan dengan sesama kompetitor, betul ya? Dan kompetitor ini macam-macam. Ya, tapi sekali lagi, ingat, Yesus bertindak untuk kita. Dia akan memberikan solusi. Selain kita harus sabar, banyak berdoa. Saya ulang, sabar, banyak berdoa. Dia yang akan mengurai semuanya. Yang penting kita mau taat. Amin. Taat aja. Apa yang Tuhan minta kepada kita lakukan. Tentu Tuhan tidak langsung berbicara, "Hei, Pak Apris, hei, Pak Tony." Gak begitu. Tapi dia bicara lewat firman kepada kita. Amin. Bagaimana kita harus ramah dengan pelanggan. Ya, kita hati-hati dalam berucap. Ya, karena ini menyangkut jasa, ini yang ditonjolkan adalah apa? Kebaikan kita, pribadi kita, karakter atau sifat kita. Amin. Nah, yang jadi masalah, kita sudah baik, sudah ramah, apapun kita lakukan, tapi nyatanya tidak kelihatan juga. Sabar. Bapak Ibu sabar, saya juga harus belajar. Berdoa karena sumber berkat rezeki itu datang dari Tuhan. Sekali dia buka jalan bagi kita Bapak Ibu, sekali dia turun tangan, ya kita siap-siap untuk menuai. Kalau sudah tuaian itu datang yang berasal dari dia, kita melihat luar biasa. Bukan karena hebatnya kita, tapi memang karena Tuhan mau kita untuk diberkati. Amin. Ya, contoh nyata ini para murid.
Belum pernah mereka menangkap tangkapan ikan sekali narik sebanyak itu, Bapak Ibu. Belum pernah terjadi. 153 ekor. Dan pukatnya itu tidak rusak. Bapak Ibu, ini kemudian saya nggak diprotes lah, gitu ya. Karena kalau saya selesai beberapa waktu kemudian saya diingatkan juga, tapi penasehat saya itu baik, yang mau nemanin saya tidur siang dan malam. Ya, Ega itu tahu Bapak Ibu, wah, kita bisa ini bisa itu, dia cerita sama mamanya rupanya, nggak cerita sama saya. Duit kita itu banyak rupanya bulan Desember, gitu Bapak Ibu. Kalau hari-hari biasa nggak banyak, dibatasi Bapak Ibu. Karena dia lihat kita pulang kalau ke Bengkulu ke Kalimantan bulan Desember. Memang ada THR Bapak Ibu. THR dari gereja, THR dari lembaga pendidikan tempat di mana saya mengajar. Tapi kita juga ngumpul jauh-jauh hari. Kita juga berdoa supaya Tuhan cukupkan. Memang ada kalanya kita kelihatannya nggak ada apa-apanya, tapi ada kalanya, ada waktunya. Kita ada apa? Kalau lagi sedang cekak, sedang sulit, jangankan banyak Bapak Ibu. Kalau belum ada waktunya itu untuk dapat rezeki 1000 saja itu susah. Jangankan banyak, 1000 saja susah. Kalau memang belum pernah ngalami, ini udah pasti yang dagang-dagang di sini. Kok dari jam sekian buka, kok nggak nongol-nongol pelanggan. Udah bunyiin apa udah, ya pokoknya udah buka WA, buka Instagram, dengar lagu, kok nggak ada datang juga. Saya membayangkan saja ini Bapak Ibu, para murid itu waktu ngangkat jala itu kan, wah, tebar, lari, kok nggak ada. Tebar lagi, tarik lagi, saya kurang tahu nih, jalanya itu, apakah jala yang sistem dilempar begitu, atau pasang dari ujung ke ujung, tarik pakai perahu, saya kurang paham ini. Nanti saya akan dalami lagi Bapak Ibu. Karena menjala itu ada yang jala pakai lempar, ada yang ditarik dari ujung ke ujung pakai 2 perahu kan gitu ya Pak Randy ya. Atau turun ke dasar itu, ke pantainya. Karena saya pernah. Ya. Nah, kalau Nila bilang yang pakai tebar, nanti kita tanya ya. Ya. Ikannya besar-besar, Bapak Ibu. Saya pernah ke Bangka itu diajak nangkap atau cari ikan. Jadi jalannya itu dari ujung ke ujung. Turun kita ada ujung. Nanti ujung sana, ujung sini, rame-rame nariknya. Tarik ke arah daratan. Banyak juga yang kita dapat. Nah itu jala yang dari ujung ke ujung itu. Yang pakai mesin juga ada ya Pak Randy ya. Kalau Nila mungkin yang pakai tebar ya. Saya kurang tahu ini. Apakah memang seperti itu? Karena mereka banyak nih. Kalau banyak pakai tebar satu-satu begitu, saya bayangkan itu goyang benar perahunya. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, lempar tarik, nggak dapat.
Petrus sampai buka baju, kan begitu ya. Berusaha, gak dapat. Mati-matian, gak dapat juga. Berharap banyak, gak dapat juga. Kalau kita sudah percaya kepada Dia yang bangkit, Dia tahu persis kebutuhan kita. Amin. Tunggu aja. Saya bilang tadi sabar dan terus berdoa. Kalau anak-anak remaja, pemuda kan belum tahu bagaimana, yang belum bekerja, yang masih sekolah dan kuliah, belum tahu bagaimana tantangan dunia kerjaan, kecuali udah membantu nih dalam hal mencari nafkah. Tapi memang harus dilatih. Anak-anak kita tidak boleh manja, Bapak Ibu. Hanya tahu duit, hanya tahu jajan, hanya tahu belanja. Anak-anak kita juga harus kita didik, harus kita kasih tahu, harus kita latih bagaimana mereka mencari duit, rezeki, supaya mereka juga berpengalaman, tahan banting kalau mengalami tantangan kesulitan. Mereka udah siap. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tantangan dalam dunia pekerjaan itu luar biasa banyak. Tapi kita percaya sama Tuhan, percaya sama Yesus, kita tidak akan pernah dibiarkan. Amin. Gagal, buat lagi. Gagal, kerjakan lagi. Gak ada hasil, tunggu. Bapak Ibu, ini yang pertama. Yesus Kristus memberikan solusi atas masalah kita dalam dunia pekerjaan. Tunggu waktunya Tuhan. Amin. Tunggu waktunya Tuhan. Sabar aja. Ya. Ada orang dapatnya sekali dapat melimpah benar gitu ya. Ada orang yang dapat biasa saja. Tapi ada yang dapat sedikit demi sedikit. Saya ulang ya. Dari tidak dapat sama sekali. Kalau ini bicara berkatnya. Kalau bicara masalah, tantangan, kesulitan, persaingan, ketidaksukaan dengan pimpinan, dengan sesama karyawan, Tuhan buka, pasti sedikit demi sedikit. Ada yang begitu Bapak ya. Tapi ada juga yang mulai terlihat semakin lama semakin jelas. Ada yang langsung jelas. Di hari ini Yesus Kristus tidak hanya bertindak untuk para murid waktu itu, tapi juga Dia bertindak untuk kita hari ini. Dalam segala kesulitan di dunia pekerjaan. Yang kedua, Yesus Kristus bertindak dengan menyediakan yang tidak kita pikirkan, tetapi sangat kita perlukan. Saya ulang ya, Yesus Kristus menyediakan yang tidak kita pikirkan, tetapi sangat kita perlukan. Ayat 9, ayat 12 dan 13. Coba kita lihat di ayat 9. Kalau tadi ayat 1 ayat sampai 8, ayat 9 dikatakan begini. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Lalu ayat 12.
Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Yesus Kristus menyediakan yang tidak kita pikirkan, tetapi sangat diperlukan, Bapak Ibu. Bara api udah siap rupanya, Bapak Ibu. Coba, berapa lama para murid setelah mereka dari perahu ke darat menunggu untuk api bisa menyala? Paling tidak memerlukan berapa menit? 5 sampai 10 menit baru menjadi bara. Menyalakan api itu bukan gampang, Bapak Ibu. Apalagi di alam terbuka. Kalau kita kan gas tinggal tak gitu udah nyala, dia bunyi kan gitu ya. Gak tahu di tempat Bapak Ibu bunyinya gimana. Kalau di tempat saya sih tinggal tak gitu nyala. Ya. Nah, itu di rumah gampang. Tapi kalau di alam terbuka, mau nyalakan api unggun saja orang yang udah dibuat, pakai minyak lagi, yang pakai bensin, itu kadang-kadang kalau nyiramnya nggak merata, nggak nyala-nyalain, nyala, udah padam lagi. Ya, ada yang harus pakai karet, pakai damar. Nyalakan api itu kalau di dapur yang ada kayu bakarnya, kayak di kampung itu pakai bekas telur itu apa namanya itu? Hah? Iya, bekas telur itu yang kertasnya itu. Nah, itu cepat nyala api itu. Tapi kan zaman dulu belum ada itu, Bapak Ibu. Tiba-tiba udah ada api. Lengkap dengan arangnya. Nah, bagi murid itu, Bapak Ibu, api arang itu berguna, bermanfaat untuk apa? Selain untuk membakar ikan. Sepanjang malam berada di danau, itu dingin, Bapak Ibu. Belum lagi kena airnya, karena angin malam itu udah dingin. Tangan udah pasti mulai keriput, mengkerut. Jadi kalau ada bara api, itu bisa memanaskan jari tangan dan tubuh. Hangat soalnya. Saya ingat di kampung halaman di Kalimantan dulu, waktu masih ada tungku. Kalau udah pagi dingin kan itu, kita ke dapur itu. Gak tahu di Kupang Pak Apris, sama berarti ya. Kita masih kecil-kecil, udah datang ke dapur, ya numpuk di situ, cari supaya badan kita hangat. Selain memang untuk bakar, sudah ada bara apinya, ada lagi apa? Roti, Bapak Ibu. Saya kurang tahu apakah para murid membawa bekal itu waktu nangkap ikan. Jangan-jangan mereka hanya bawa air minum, kalaupun bawa. Ini roti. Sepanjang malam mereka bekerja, udah pasti lapar, Bapak Ibu. Jadi dengan ada bara api, dengan adanya roti, dan ada ikan bakar, apa yang terjadi, Bapak Ibu, kalau sudah ada begitu? Kalau Bapak Ibu jadi salah satu orang murid atau seorang murid lah. Kalau Pak Redi salah satu dari seorang murid yang ada pada waktu itu yang sedang nangkap ikan, pas ada di darat.
Tentu pasti ngiler ya Pak Renti ya. Perut lapar, ada roti, ada ikan bakar. Ya. Ada bara di situ. Ya. Apa para murid hanya ngelihat? Bapak Ibu coba perhatikan di situ. Para murid tidak hanya sekedar melihat, tapi Tuhan Yesus menawarkan. Ini loh roti, ini ada ikan bakar, silakan dinikmati. Kadang dalam perjalanan kehidupan kita di dunia pekerjaan Bapak Ibu, ada hal-hal yang di luar kemampuan kita, di luar pikiran kita bahkan Tuhan sediakan. Amin. Tiba-tiba udah seperti ini ya. Tapi kan Pak, saya bukannya untung. Buntung yang ada. Bukan kabar baik yang saya dapat. Tapi yang tidak baik-baik saya temukan. Sekali lagi sabar. Berdoa. Jangan putus pengharapan. Karena Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa. Amin. Tuhan yang tahu keperluan kita, Tuhan yang tahu masalah kita, dan Dia tidak mau biarkan kita terus berada di dalam masalah itu. Dia mau urai itu semua, Dia mau sediakan itu semua demi kemuliaan Dia dan demi kebaikan kita. Amin. Maka Dia juga menyediakan sesuatu yang kita tidak pikirkan. Tahu-tahu ada, tahu-tahu terlihat, tahu-tahu untungnya berlipat. Percaya Bapak Ibu? Percaya akan hal itu? Kalau percaya akan hal itu, bertahan. Jangan sampai kita ngeluh terus. Jangan sampai kita meratapi nasib terus. Dengan kata lain, kok orang itu lebih beruntung dari saya. Jangan. Kita di dalam Tuhan jauh lebih beruntung. Amin. Tantangan masalah yang Bapak Ibu hadapi sama juga yang sedang saya hadapi. Kita sama-sama masuk dalam dunia pekerjaan. Amin. Kita sama-sama mencari rezeki. Sama-sama mengharapkan berkat Tuhan. Tantangan kita tidak sedikit. Makin lama bahkan terasa semakin berat, makin tidak mudah. Tapi percayalah, karena kita di dalam Tuhan, kita tidak hanya kuat, tapi kita juga akan menikmati pertolongan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari kita saling mendoakan satu terhadap yang lain. Mari kita saling menguatkan satu terhadap yang lain di tengah-tengah tantangan dan kesulitan pencobaan yang ada di dalam dunia pekerjaan. Ya. Dia yang hidup dari kematian, Dia yang akan memberikan solusi untuk kita. Dia yang hidup dari kematian, Dia akan memberikan apa yang kita tidak pernah pikirkan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Musim berlalu, namun kau selalu di hadapanku. Kasih dan setiamu
Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami yang boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan kepada setiap kami. Jadikan kami pendengar dan pelaku firman Tuhan. Terima kasih juga untuk kami yang telah ambil bagian dalam pelayanan. Biar pelayanan kami untuk kemuliaan Tuhan dan terus demikian adanya untuk masa-masa yang akan datang. Kami mau berdoa bersama-sama untuk sidang jemaat-Mu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kesehatan. Mari Tuhan campur tangan Tuhan Yesus atas kehidupan sidang jemaat. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Yang ada dalam sakit penyakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang ada dalam pikiran dengan penuh pergumulan, biarlah dilegakan. Karena Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang lebih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Janji Tuhan ini tidak hanya berlaku untuk dalam keadaan beragama, tapi juga dalam segala sisi hidup kami. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan kuat, kami akan mampu, kami akan berkemenangan. Bersama dengan Tuhan, hati dan pikiran kami dicerahkan, sehingga kami tidak sama seperti dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah keadaan sidang jemaat-Mu
makin hari makin kuat, makin hari makin baik, makin hari makin bertambah rezekinya, diberkati oleh Tuhan, dibela, dijaga oleh Tuhan Yesus. Tolong kuatkan kami, dan biarlah kami pada masa-masa yang akan datang mau bersaksi, mau bercerita bagaimana kebaikan Tuhan ada atas kehidupan kami, sehingga keturunan kami, anak cucu kami semuanya boleh tetap percaya kepada Tuhan dan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Saat ini kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang tidak hadir bersama dengan kami. Tuhan tetap pimpin, Tuhan tetap berkati, Tuhan tetap tolong. Dan biarlah minggu-minggu yang akan datang mereka juga boleh beribadah bersama dengan kami. Karenanya Tuhan pimpin kehidupan kami sepanjang minggu ke depan. Kami tidak tahu seperti apa dan bagaimana. Yang kami tahu, Tuhan Engkau sangat peduli terhadap kami. Kau menghadirkan diri atas hidup kami, menguatkan kami, mengurai masalah-masalah yang kami hadapi. Kami mau berdoa untuk kebaktian Padang pada tanggal 9 Mei, tinggal beberapa minggu lagi. Sidang jemaat sudah membayar, kami sudah belum membayar, tapi sudah mendaftar, termasuk kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya sidang jemaat Tuhan dicukupkan, dan akhirnya dapat mencicil dan melunasi apa yang menjadi tanggung jawab kami. Kami percaya apa yang kami cita-citakan bersama, mengadakan kebaktian Padang di Taman Bunga Nusantara, akan terwujud Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan pulang, akan tinggalkan tempat ini, sertai kami, sertai sidang jemaat. Dalam minggu depan kembali boleh beribadah bersama-sama di sini. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.